Jadi apakah namanya udah sesuai, NIST-nya udah ada apa belum, NIK-nya udah sesuai apa belum, dan atribut-atribut lain itu juga dicek. Nah, nanti kalau pun ada kesalahan, ada yang salah gitu ya dari data tersebut, itu bisa dilakukan di verbal, dilakukan perbaikan di verbal PD maupun di dapodik tergantung jenis kesalahannya seperti apa. Nah, jadi nanti di akhir periode verifikasi ini itu kita minta untuk satu pendidikan mengunggah SK penetapan kelulusan ya. Jadi di sini untuk mengabsahkan dari tagging Bapak Ibu gitu ya, diminta untuk mengunggah SK penetapan kelulusannya, kemudian dari calon lulusan tadi itu bisa tagging mana yang tidak lulus gitu ya, disesuaikan dengan SK kelulusannya tadi. Baru setelah itu nanti Bapak Ibu melakukan bisa klik, nanti ada satu tombol gitu ya untuk bisa kirim persetujuan ke dinas. Nah, di dinas apa saja saya dicek gitu ya, next. Mungkin sebelum ke dinas, jadi kalau Bapak Ibu nanti mungkin baca di RKM ijazahnya, hal-hal atau konten yang minimal ada di ijazah. Jadi mungkin nanti yang akan diverifikasi ya Bapak Ibu ya. Untuk nomor ijazah nasional ini nanti akan didetek melalui sistem ini. Kemudian nama diambil dari Dapodik, tempat tanggal lahir diambil dari Dapodik juga. Untuk NISN juga diambil dari Dapodik juga. Kemudian nama sekolah, lalu NPSN-nya itu diambil dari Dapodik juga. Kemudian tanggal, bulan, dan tahun kelulusan ini generate by system gitu ya. Atau katakanlah nanti ada penetapan gitu ya untuk tanggal kelulusan, itu nanti bisa di set gitu ya. Kemudian untuk foto pemilik ijazah ini ditempel manual ya di sekolah. Kemudian tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah ini bisa di set dari sistem gitu ya, untuk kapan dia di download untuk pertama kali gitu ya, atau kapan data itu sudah disahkan. Kemudian nama kepala satuan pendidikan ini bisa diambil dari Dapodik. Kemudian tanda tangan kepala sekolah, kepala satuan pendidikan ini yang masih dilakukan di satuan pendidikan. Nah, untuk tanda tangannya sendiri ini bebas, bisa mau tanda tangan elektronik monggo, mau tanda tangan yang tanda tangan bahasa juga monggo gitu ya. Kemudian ini data-data yang mungkin nanti akan kita verifikasi gitu ya, secara garis besar mungkin kaitannya sama nama gitu ya. Kemudian identitas yang lain dari peserta didik seperti tempat lahir, tanggal lahir, NISN. Sisanya sih sebenarnya ini lebih ke informasi sekolah dan kapan dokumen tersebut diterbitkan. Oke, next. Belangko ijazah cetak yang saat ini dan kemarin-kemarin itu dilakukan sampai nanti sudah ada digitalisasi penomoran ijazah ini nanti semua ada pengaturannya di rancangan Permendikbud ini. Nanti mungkin Bapak Ibu sambil mengisi masukan saran nanti bisa melihat ya, bisa memberikan saran masukan juga. Mungkin akan tergambar dengan lebih jelas, dibaca secara perlahan, dicerna secara mendalam. Kalau untuk ketentuan semua baik belangko ijazah, cetak maupun yang elektronik itu semua sudah ada ketentuannya di dalam rancangan Permen ini. Terus untuk tadi ya ada terkait kewenangan Pemda juga. Jadi mungkin untuk informasi saja Bu Sri, Permendikbud 29 tahun 2014 itu terbit sebelum Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu terbit. Jadi makanya kenapa tidak sinkron gitu ya Bu ya gitu. Nah ini yang kami coba perbaiki nanti di rancangan Permendikbudristek ini kami coba sempurnakan. Mungkin nanti akan bertemu dengan frasa pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Jadi kami tidak akan menyebutkan SMA, SMK nanti akan ke provinsi, SD, SMP akan ke kabupaten kota. Karena nanti kalaupun kedepannya nanti berubah kembali, nanti mungkin kewenangannya
balik ke kabupaten kota kan kita tidak akan tahu ya ke depannya seperti itu. Jadi kami akan coba membuat general secara umum gitu ya. Jadi sesuai kewenangannya saja gitu. Terus tadi untuk penatausahaan sudah disampaikan oleh Pak Hadian ya. Jadi untuk cadangan itu memang didasarkan atas cut off dan coding. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lebih mencermati lagi daponingnya sudah update atau belum gitu ya untuk keperluan tadi cadangan ijazahnya. Terus untuk pemusnahan tadi dilakukan oleh Direktorat Teknis Bapak Ibu. Nah itu ada beberapa titik di dinas pendidikan tertentu ya, tadi di SMA ada 32 dinas pendidikan, nanti koordinasi dengan Direktorat Teknis terkait. Terus tadi untuk identitas peserta didik memang kalau di Dapodik memang itu bukan syarat ya, maksudnya bukan hal utama diisi dalam akte lahirnya, tapi mungkin yang harus kita simpulkan itu dari bukunya gitu ya, itu ya tadi ya, itu dari dinas dukcapilnya mungkin harus ada koordinasi juga Bu. Baik, mungkin itu yang sedikit saya bisa simpulkan dalam sesi kali ini. Baik, terima kasih Bu Inu, Pak Rido, Mas Anggi, Pak Dian atas penyampaian informasinya terkait rancangan Permen Ristek ini maupun implikasi yang nanti akan ada di dalamnya. Jadi kita sudahi Bapak Ibu untuk sesi ini. Terima kasih. Saran dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk beragama masukan saran yang akan memperkaya informasi terkait dengan rencana implementasi regulasi ijazah. Demikian Bapak Sekretaris Dirjen Paulasen laporan saya. Mohon selanjutnya Bapak memberikan pengarahan sekaligus untuk menutup kegiatan ini secara terima kasih dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Sekarang sudah jam 17.23, waktu maghrib jam 17.28, jadi 35 menit. Saya tidak terlalu banyak panjang lebar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas keikhlasan Bapak Ibu sekalian, kelonggaran waktunya untuk memenuhi undangan kami melakukan uji publik rancangan Permendikbud tentang ijazah. Kami awalnya sangat kesulitan untuk mengatur waktu terkait dengan uji publik ini karena kesibukan dari Bu Staf Khusus Menteri, terus beliau juga dikejar-kejar dengan peraturan-peraturan yang lain, dan kemudian saya melihat beliau ada uji publik juga ya terkait dengan RPP Pendidikan Tinggi di Yogyakarta. Saya bilang ke Bu Ani, tempelin saja gitu. Sebelum beliau ke acara itu, kita dahului dengan acara ini. Dan ini harus 3 region sebenarnya. Harus ada perwakilan dari Timur, Tengah, dan Barat. Wah, kalau 3 region makin rumit ini, nyari waktunya gitu. Makanya jadiin satu saja di Jogja, sehingga mohon maaf pada teman-teman yang dari Papua Barat, Maluku, kemudian yang kalau yang barat dari Aceh, Medan itu akhirnya harus jauh-jauh datang ke Yogyakarta. Apa Pak? Bisa selenggarakan di Jakarta karena Bu Inunya ada di Jakarta, di Jogja gitu. Jadi kami ngalah ke Jogja. Jadi saya terima kasih yang Bapak Ibu yang akhirnya harus transit sekali 2 kali gitu, bahkan bisa
kalian untuk perjalanan, untuk datang di tempat ini. Nah, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh buat Bapak Ibu sekalian. Amin. Karena ini peraturan yang menyelamatkan uang yang banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi kami di JPDN itu setiap tahun dan selalu dalam bayang-bayang ketakutan. Hanya untuk menyiapkan belangko ijazah. Karena belangko ini persyaratannya itu luar biasa sulit. Harus ada perusahaan khusus yang bisa nyetak security printing. Nah, di kita itu nggak banyak Bapak Ibu sekalian. Hanya ada 5 atau 6 perusahaan yang memiliki sertifikat untuk security printing. Sementara yang kami proses ini lelang, harus lelang, nggak bisa menunjukkan langsung karena lebih dari satu. Kalau hanya satu itu malah enak. Kalau yang bisa hanya satu ya udah tiap tahun itu. Nah, kami itu setiap tahun harus pusing bagaimana membuat satu proses pelelangan yang menang itu antara mereka. Kan kita nggak tahu mereka itu di luar itu sebenarnya kawan, apa lawan atau keluarga, itu kita nggak pernah tahu. Sehingga setiap tahun panitia kami selalu berada dalam suasana yang mencekam gitu. Duitnya gede Bapak Ibu sekalian. Yang paling tidak itu setiap tahun itu sekitar 10 miliar. Jadi tahun itu 10 miliar lebih untuk buat belangko. Nah, makanya ketika Mas Menteri memerintahkan untuk apa nggak ada cara lain ya untuk ijazah gitu, ya harusnya ada gitu. Orang kita punya ijazah Bapak Ibu, berapa kali membuka ijazah Bapak Ibu sekalian dari sejak lulus S1 misalnya. Mungkin 10 tahun atau 20 tahun itu ijazah itu nggak pernah kita buka. Gitu kan, begitu dapat ya sudah disimpan gitu sampai sekarang gitu. Nah, kertas yang proses buatnya sangat luar biasa susahnya itu, tapi setelah jadi ijazah ya sudah begitu saja. Bahkan di rumah sering banget ngirim peting gitu kan, taruh di lemari, taruh di makan raya, taruh di brankas, nggak punya brankasnya gitu kan, ngirim peting gitu kan. Nah, akhirnya muncul ini ijazah. Ya kalau kita butuh ijazah harusnya ketik nomornya gitu atau di barcode, oh keluar bahwa Praptono itu pernah sekolah di sini, lulus tahun sekian gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah bersusah-susah untuk datang ke sini memberikan masukan dan sebagainya, insya Allah setiap tahun Bapak Ibu menyelamatkan uang negara minimal 10 miliar. Jadi ini pekerjaan yang sangat baik, yang sangat luar biasa, yang akan memberikan dampak penghematan yang sangat besar. Itu baru nilai jasanya. Bapak tahu, saya kasih cerita betapa sibuknya kami di kantor itu hanya untuk memverifikasi jasa yang kami tidak tahu orang itu benar-benar pernah sekolah apa tidak. Itu biasanya kalau mau pilkada, mau pemilu legislatif. Gitu. Ada orang-orang gitu yang untuk ikut proses politik itu dia dipersyaratkan harus mengajukan legalisir. Jadi kami itu juga was-was juga Bu kalau melegalisir itu. Karena misalkan ada tokoh A punya ijazah, sekolahnya itu sudah 5 atau 6 tahun yang lalu di satu lembaga di luar negeri, itu mau daftar untuk jadi sesuatu, terus datang ke kami
untuk penyetaraan. Ini setara dengan level apa gitu. Terus ada ijazahnya dan itu harus kami legalisir. Kan nggak mungkin datang ke negara sono menanyakan, Pak ini tuh benar pernah kuliah di sini apa enggak gitu kan? Ya kita lihat aja gitu, kayaknya logonya benar, kayaknya tulisannya benar gitu ya. Hanya pakai ilmu intuisi aja gitu. Ini kayaknya pantas ya kalau dilegalisir gitu. Nah, nanti dengan ini kami nggak perlu legalisir. Jadi staf kami udah bisa kami alihkan untuk fungsi yang lain. Sehingga nanti kalau KPU misalkan pengen ngecek apakah orang ini tuh benar-benar sekolah pemilik jasa ini, ya lihat aja di sistem, di scan, oh iya benar sekolah, sudah gitu. Mereka bisa melakukan sendiri. Jadi selain kita tidak perlu mencetak belangkonya, nanti untuk kebutuhan legalisir dan verifikasi itu bisa langsung dilakukan oleh sistem. Maka kami tidak perlu lagi ada tim kerja yang tugasnya itu hanya melegalisir ijazah yang dia tidak pernah tahu ini benar apa tidak pernah. Jadi ya bisa membuat staf kami nanti tidurnya. Nah, ini juga pahala buat Bapak Ibu sekalian. Selama ini yang pusing gitu kan. Gitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas seluruh masukan yang diberikan untuk penyempurnaan RPM ini, dan mudah-mudahan kalau targetnya kan Juni ya, Juni ini harus sudah ditandatangani oleh Mas Menteri. Jadi nggak lama lagi, tapi alhamdulillah satu event ini rancangannya itu butuh waktu 3 minggu sebenarnya untuk uji publik. Kita barengkan saja di sini, Barat Tengah Timur. Nah, tadi saya sudah diskusi dengan Bu Inul, staf khusus Menteri. Ya, alhamdulillah apresiasi beliau untuk Bapak Ibu sekalian atas segala masukannya. Secara umum baik legal formalnya sudah oke, cuman masukan yang lebih teknis ya, gimana nanti menjalankan di lapangannya ini yang perlu penyesuaian. Karena Republik ini begitu bervariasi ya, jenjangnya itu cukup lebar gitu. Ada sekolah-sekolah yang masih sulit internet, masih sulit listrik, dan nanti secara teknis bagaimana operasionalnya ketika regulasi ini sudah ditetapkan, dan termasuk bagaimana dengan ijazah-ijazah yang sudah terbit nih gitu. Nah, ini ditemukan dari uji publik ini, dan terima kasih. Nanti tim regulasi ini akan terus melakukan penyempurnaan. Ya, akan lewat hampir 10 menit kebablasan. Ya, saya kira itu aja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih. Bapak Ibu kembali ke daerah masing-masing, mudah-mudahan lancar, selamat sampai tujuan. Oh, satu lagi, mumpung ketemu teman-teman dari dinas. Nah, ini khusus ya untuk teman-teman dinas. Kita akan punya galin dan sudah dimulai, yaitu penerimaan peserta didik baru. Mohon bantuan untuk bisa mencegah munculnya masalah-masalah dalam penerimaan peserta didik baru. Permendikbud sudah terbit, Kepsesjen sudah diterbitkan. Jalankan PPDB secara objektif, transparan, akuntabel, dan oleh Kemenko PMK ditambahin berkeadilan. Karena ada zonasinya, jadi sehingga yang adil, afirmasinya bisa dijalankan sebelumnya. Nah, mohon dibantu agar penerimaan peserta didik baru tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu. Bapak Ibu yang di provinsi atau kabupaten kotanya yang kemarin masih ada letupan-letupan masalah, mudah-mudahan bisa diantisipasi, ya, bisa dicegah, karena Kemdikbud ini sangat menarik untuk
yang ini agar seragamnya juga langsung bikin ramai. Jadi mohon bantuan yang bersama. Terima kasih pada teman-teman PT dari BPMP, BPB, PSP yang ada di daerah yang menjadi partnernya dari Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian dan juga dari Kepala Satuan Pendidikan, Ketua Organisasi, perwakilan ini ada Bapak Ibu Kurniawan. Terima kasih. Saya kira itu ya, Bapak Ibu. Selamat untuk perjalanan kembali ke daerah masing-masing, dan sekali lagi mudah-mudahan 2-3 hari yang kita korbankan waktu dan tenaga kita ini merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semuanya. Saya kira itu saja dengan ucap alhamdulillahirobbilalamin. Maka uji publik RPM terkait dengan ijazah ini secara resmi saya akan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kami informasikan untuk kepada Ibu, makan malam masih tersedia di resto, jadi nanti kami silakan untuk kepada Ibu menikmati hidangan santap malam terlebih dahulu untuk Bapak dan Ibu yang mungkin akan langsung meninggalkan hotel malam hari ini. Sementara itu untuk penyelesaian administrasi nanti akan mulai dilakukan pukul 20 waktu Indonesia Barat di meja registrasi di depan gedung ini. Tidak malaman ya. Kami akan usahakan akan bisa lebih cepat, dan semoga saja Bapak dan Ibu yang sudah diinformasikan sedari pagi untuk segera melengkapi berkas-berkasnya ini juga sudah melengkapi berkas-berkasnya, karena keterlambatan itu juga akan berakibat kepada terlambatnya juga penyelesaian administrasi Bapak dan Ibu semua. Dan terakhir kita akan berfoto bersama terlebih dahulu dengan Bapak Sekretaris, kiranya Bapak Sekretaris, Ibu Ani, lalu juga Bapak Kepala BPNP. Kita bergabung di bawah saja untuk